Shalom semua warga kerajaan. Happy Resurrection Day. Selamat Hari Raya Kebangkitan. Banyak orang ingin mengganti minggu menjadi Ahad. Ahad nggak ada artinya. Ahad itu hari pertama. Tapi minggu dari kata domingo, bahasa Portugis, artinya the day of my Lord. Kenapa dirayakan bahkan Indonesia yang kita itu disebut minoritas katanya? Kenapa semuanya libur kalau hari Minggu? Ada hari yang khusus. Yesus bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati, tapi langsung diangkat. Kalau dia tidak pernah mati, berarti nanti dia akan kembali. Dia tidak pernah mati untuk selama-lamanya. Siapa yang tidak pernah mati? God Himself. Berarti itu pengakuan bahwa Yesus benar-benar adalah Tuhan, yang sama-sama kita percaya akan datang kembali menghakimi yang hidup dan yang mati. Secara khusus kita harus tahu bahwa Tuhan bekerja dengan cara yang sangat luar biasa. Tanggal 17 bulan Nisan. Nisan ini adalah bulan pertama untuk agama Yudaisme ya. Dan kita tahu tanggal 17 bulan Nisan itu ada beberapa hal terjadi. Pertama, itu mendaratnya Bahtera Nuh di Gunung Ararat. Ararat di Turki. Ararat itu artinya kutub itu diputar balikkan. Saya minta semua saudara begini, ya, kegagalan diganti keberhasilan, kematian diganti kehidupan. Terjadi exchange, terjadi pertukaran. Karena kita harus tahu bahwa tanggal yang sama itu Musa memimpin bangsa budak untuk dimerdekakan melewati Laut Teberau. Dan Yosua memimpin Israel masuk ke tanah yang dijanjikan di Sungai Yordan pada tanggal yang sama. Dan secara khusus Yesus bangkit tanggal 17 ini. Ya, 14 Nisan itu adalah Pesah, di mana anak domba Paskah itu dikorbankan. Yesus is our Passover Lamb. Tetapi dia tidak tinggal mati dalam kuburan. Hari ketiga dia bangkit. Dan hari ketiga ini yang kita rayakan hari ini. Karena itu kita tidak lagi takut akan kematian. Karena kematian sudah dikalahkan. Di dalam covenant kita ingat perjanjian antara David and Jonathan. Yesus adalah the greater David. Dan David menghadap Saul dengan memegang kepala daripada Goliat yang dia potong, saudara. Ya, masih menetes darahnya pasti. Dan wajah yang menyeramkan ini tidak menyeramkan lagi. Dan seluruh Filistin melarikan diri. Dan kita harus tahu bahwa kemenangan sudah dijamin. Bagi setiap saudara yang saat ini menganggap ini cuma upacara agama, saudara keliru. Sebab ini adalah peringatan kemenangan terbesar. Kita tidak perlu lagi takut akan kematian. Saudara yang kasihan Tuhan, kita harus tahu perkataan kematian, mati, maut, itu dalam Kejadian pasal yang kedua. Siapa yang mengucapkannya? Siapa yang berkuasa? God Himself yang berkata, ya, jangan sekali-kali kamu makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini. Pada hari kamu makannya, pastilah kamu mati. Tetapi kita tahu Tuhan berkuasa atas kehidupan dan kematian. Tentara Israel kalau maju perang kan bilang, Am Israel Chai, umat Israel hidup. Sebab kita punya Allah yang hidup, ya. Karena itu setiap saudara, mari kita rejoice, mari kita rayakan ini. Karena kalau dia dibangkitkan, kita pun akan dibangkitkan. Mati bersama Kristus, bangkit bersama Kristus, dan juga akan bertemu dengan Dia. Banyak orang berkata dia tidak pernah mati. Nah, jawab aja sama mereka, tidak pernah mati. Siapa yang tidak pernah mati di dunia ini? Cuma satu, God Himself. Hanya Tuhan. Nah, mereka juga percaya dia akan datang dalam keadaan tidak pernah mati untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Sudah jelas sekali, saudaraku. Jesus is Lord. Jesus is God Himself. Dia adalah pribadi kedua dari the Godhead, dari Trinity. Dan sekali lagi, Happy Resurrection Day. Bangkit dalam nama Yesus. Amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman GP. 1, 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, sungguh kami mengucap syukur buat semua yang terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan bila hari ini kami boleh menyaksikan bahwa kami punya Tuhan yang luar biasa. Engkau yang bangkit dari kematian, kami percaya Engkau ada buat kami di hari depan kami. Engkau yang pegang masa depan kami. Engkau yang rancang kehidupan kami sehingga kami boleh memperoleh yang terbaik yang datangnya daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Biarlah semua jemaat-Mu boleh bersama-sama menaikkan syukur buat kehadiran di dalam setiap kehidupan kami. Bapa, Kau berkati Bapak Gembala yang akan menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini. Urapi lidah bibir hamba-Mu ini untuk menyampaikan apa yang Kau mau untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Karena kami tahu Engkau sedang bawa gereja-Mu di tempat ini untuk mempunyai pengenalan yang benar akan Engkau. Untuk boleh menjadi jemaat yang semakin dewasa di hadapan-Mu. Dan menjadi jemaat yang mengerti kehendak-Mu dan taat melakukannya bersetiap perintah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memiliki rencana yang dahsyat dan luar biasa untuk gereja-Mu di tempat ini. Dan bila sebentar kami akan memberikan persembahan, ajar kepada kami untuk memberi yang terbaik. Karena kami percaya semua yang kami nikmati, semua yang kami miliki hari-hari ini semuanya karena berkat dan anugerah-Mu. Dan kami percaya Engkau akan berkati lipat kali ganda setiap hati yang memberi dengan penuh sukacita, setiap tangan yang memberi dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa. Setiap menit, setiap waktu selanjutnya hamba-Mu mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Roh Kudus beracara lalu di tengah-tengah kami. Segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita, Saudara. Semua pujian manusia tak kuhiraukan, karena tak ada satu pun yang dapat gantikan. Hanya Kau yang kudus dan hanya Kau terbesar. Kau yang Kau
kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau dekat dengan semua yang memanggilmu. Betapa besar dan mulianya karya penebusanmu Tuhan. Sungguh tak ada satu pun yang dapat gantikan. Kini kami angkat tangan kami, angkat tanganku dan katakan sama-sama. Kau yang layak, Kau yang layak, Kau yang layak disembah. Kau yang layak, Terima kasih, kami mengucap syukur, kami boleh berada dalam hadirat-Mu. Hari ini hati kami meluap dengan sukacita. Kami bersukacita karena Tuhan yang sudah bangkit dari kematian, yang diperingati setiap hari Minggu. Seluruh dunia merayakannya. Tidak ada satu pribadi pun Tuhan yang dirayakan setiap minggu kecuali Engkau. Karena Engkau sungguh-sungguh hidup, Engkau yang sudah menebus dosa kami,
Engkau terus berkarya dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Engkau tunjukkan kasih setiamu lewat kehidupan kami secara nyata. Hari-hari yang kami jalani. Mari Bapa, lewat Roh-Mu Engkau berfirman kepada setiap kami. Pakai hamba-Mu untuk menjelaskan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami sampai hari ini. Engkau Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Engkau Tuhan memegang dengan teguh perkataanmu sendiri. Telah Engkau genapi dalam setiap hidup kami. Roh Kudus tolong hamba-Mu. Urapi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya dan diberkati Tuhan berkata, amin, amin, amin. Silakan duduk, shalom. Ya, hari ini hari yang penuh sukacita. Iya, hari kemenangan. Bukan hanya kemenangan dosa, karena Tuhan kita sudah bangkit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mencoba mereview, saya coba mengingatlah. Ya, kalau hari ini saya ingin bertanya kepada saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara hidup dalam hidup ini, saudara sudah rasanya hidup ini sudah berakhir. Sudah berakhir, bukan berarti kita tuh mati secara fisik. Ya, maksud saya, tetapi dalam hati kita tidak ada sesuatu, dalam hati kita ada sesuatu yang tampaknya sudah mati. Pernah enggak saudara mengalami itu? Beberapa waktu yang lalu, saudara masih ingat kan? Kita ibadah di mana? Kita ibadah di Gedung Gria, betul? Itu sudah beberapa tahun loh kita ibadah di sana. Satu hari saya dikasih informasi, ibadah sampai bulan ini hanya bisa sampai tanggal ini. Karena gedung sudah terjual. Wah, kita yang semula berharap dan berdoa, kita akan selamanya ibadah di sana. Dengan cara yang ajaib Tuhan akan memberikan gedung itu, tapi kenyataannya gedung itu sudah terjual dan terbeli. Memang harganya tidak murah. Harganya mungkin 30M lebih lah pada waktu itu. Nah, dalam kondisi seperti itu tampaknya kan kita sudah hopeless. Ya. Sesuatu yang kita harapkan sepertinya sudah mati. Bahkan ada seseorang jemaat yang pernah bergabung, dia ditanya oleh seseorang, "Loh, gedung ini kan sudah terjual." Ya, sudah terjual. Lalu gereja rock itu di mana? Tanpa dia dapat informasi dari mana-mana, info itu ke saya, dia menjawab apa? Gerejane wis tutup. Gerejane bubar. Saudara pernah mendengar gereja bubar? Seumur-umur saya belum pernah, saudara. Kalau jemaat menyusut, ya, tapi gereja tidak pernah bubar. Sebab gereja itu bukan organisasi semata. Gereja itu organisme, sesuatu yang hidup. Di mana ada anak-anak Tuhan ada di situ. Nah, singkatnya, pada waktu itu terjadi pandemi kan, COVID-19. Pembicara saya batalkan karena tidak mungkin dia bisa khotbah. Saya beberapa saat khotbah streaming. Gradul, tidak ngerti teknologi, saya berusaha untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa ibadah tatap muka. Ke depan kita tidak tahu. Kita harus bagaimana? Nah, kemudian Tuhan memberikan satu hikmat pada saya, kan lantai 3 kosong. Kalau nanti ada ibadah offline, kita bisa pakai lantai 3. Nah, saudara sendiri menyaksikan kan, lantai 3 kita pakai dengan kapasitas maksimum, sudah maksimum 80 orang. Sampai mana ya dulu? Ya kira-kira separuhnya ini, ya sampai sinilah kira-kira. Pendek begitu ya.
Lalu saya dengan apa yang ada, saya berbuat sesuatu untuk saya persiapkan ibadah itu. Akhirnya kita bisa beribadah beberapa saat. Saya menyaksikan begini, saudara. Ada banyak gereja yang mungkin gembalanya atau pemimpin di situ sudah merasa putus asa. Mereka sudah tidak tahu harus berbuat apa. Entah itu gereja digusur, entah itu gereja kebakaran, entah gereja apapun lah. Ketika mengalami sesuatu yang sepertinya gereja itu tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata di balik itu malah saya katakan lebih dahsyat. Beberapa waktu yang lalu, teman kita di Pati, di Lingkar Pati itu gerejanya terbakar. Habis, ya alat musik habis, gedung rusak semua, instalasi terbakar semua. Habis. Nah mungkin kalau ada jemaat yang seperti tadi itu mengatakan, piye gerejamu? Kobong. Habis. Sudah tidak mungkin kita bisa ibadah. Kalau saudara punya kesempatan ke Pati, lewat Lingkar Pati mau keluar dari Pati ke Kudus, saudara menyaksikan, gedung itu sekarang bagus, lebih bagus dari semula. Segalanya baru. Memang kami di grup Perwel, kami saling membantu. Waktu itu saya berkata, saya tidak membantu secara keuangan. Karena kami juga punya kebutuhan. Tapi kami punya satu set musik, alat musik, sound untuk mencukupi kebutuhan ibadah. Saya ada. Saya tidak terpakai. Saya kumpulin, kebetulan itu kan pindahan dari rumah John, dari Getas. Saya kumpulin, saya bersihin, saya toto, saya siapkan. Pada hari tertentu mereka ambil, pakai kol, box, mereka ambil, seluruhnya diambil. Ada kabel-kabel sudah saya suruh ambil, saya suruh bawa. Mereka pakai. Dan mereka sekarang yang saya lihat gedungnya itu baru benar. Beberapa alat baru semua. Saya sampai heran. Kok iso ya gitu. Itulah Tuhan yang kita sembah. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita terkadang diperhadapkan dengan sesuatu yang tampaknya mati. Harapan kita mati, semangat kita mati. Iman kita mulai padam. Bahkan hubungan terasa dingin. Sudah mati rasa. Mungkin kalau saudara tidak pernah mengalami, saya sudah mengalami, saudara. Saya sudah mengalami, ya. Sudah tidak bisa diperbaiki sepertinya. Situasi begitu terpuruk. Waktu kami mengalami gedung itu sudah terjual dan kami harus angkat kaki. Betapa sulitnya, karena barang-barangnya harus dipindah itu, tidak tahu berapa kol saya tidak tahu. Banyaknya tidak ketulungan. Tuhan atur begitu rupa. Ya. Istri saya selalu bertanya, itu nanti barang ditaruh di mana? Kita tidak ngerti. Tapi Tuhan lewat Yohanes. Tidak ada udan, tidak ada angin. Dulu rumah belakang yang mau dijual, dibeli, batal. Tapi pada waktu itu, yang jual justru ngoyak-ngoyak untuk dituku. Untuk dibeli. Akhirnya dengan cepat dipersiapkan, barang dari gereja itu masuk ke sana semua. Dan tinggal di sana tidak setahun 2 tahun. Tanya tuh orangnya. Barang-barang itu sudah pada bulak, jamuran, saking lamanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan,
Terkadang kita mengalami itu. Saya berkata ada orang-orang yang masih hidup, tapi sebenarnya sedang berjalan dalam hidup, dalam kubur kematian. Betul apa betul? Kalau sesuatu yang saudara tidak pernah harapkan itu terjadi, di mana saudara merasa kok begitu gelap, tidak ada masa depan, sudah tidak tahu berbuat apa-apa lagi. Itulah saya dulu. Saya sedang berjalan dalam kubur kehidupan. Mari kita membaca Matius 28 ayat 1 sampai 6. Matius 28 ayat 1 sampai 6. Saudara perhatikan di layar LED. Ayat 1 mengatakan setelah hari Sabat lewat, yaitu hari Sabtu, menjelang penyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu, dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat, dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, jangan meremehkan perempuan ya saudara. Janganlah takut, kata malaikat itu, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya peristiwa sejarah, bukan dongeng, itu peristiwa beneran terjadi. Tetapi jawaban Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah tampaknya mati dalam hidup kita. Justru kebangkitan Tuhan adalah jawaban Tuhan untuk segala sesuatu yang sudah mati dalam hidup kita. Apapun yang kau alami, engkau sudah rasanya mati, engkau tidak bisa berbuat apa-apa, engkau sudah tidak berdaya, bahkan pengharapan aja tidak punya. Justru itulah engkau akan mengalami kebangkitan Tuhan. Dalam kisah ini saudara akan melihat hati perempuan ini tentunya dalam suasana duka yang dalam. Mereka berkabung, mereka sedih. Ya, harapan mereka hancur. Mereka sudah tidak bisa melihat masa depan mereka. Sementara para murid tercerai-berai dan melarikan diri karena ketakutan. Perempuan-perempuan ini datang ke kubur itu. Karena mereka tahu persis tempatnya. Tahu persis saat kubur itu ditutup dengan batu yang besar. Mereka tahu persis. Saudara, saya mau tanya. Sebelum mungkin saudara sudah mengalami. Kalau saudara berpisah dengan orang yang kau kasihi, yang dimana saudara menaruh harapan untuk bersama dengan dia di masa depan saudara. Namun ketika orang itu yang saudara harapkan tiba-tiba meninggal, berpisah untuk selamanya, bagaimana rasa saudara? Istri saya pernah ngalami, saya pernah ngalami. Ditinggal keluarga, orang yang kita kasihi, itu tidak mudah kita lupakan. Tidak mudah hati kita netral begitu saja. Dibutuhkan waktu yang lama. Kalau ada orang yang kita kasihi, ternyata berbuat sesuatu yang tidak kita harapkan, dan itu membuat kita malu, membuat kita celaka rasanya dalam hidup ini, membawa aib dalam hidup kita, kita rasanya sulit.
Ditinggal orang yang dikasih itu membuat hati kita luka. Membuat hati kita tuh ya sampai waktu tertentu tidak gampang kita melupakan. Putri saya Ineke pernah punya anak laki-laki, Kaleb namanya. Umur 2 tahun, mungkin 2 tahun lah. Anak ini pintar, sekalipun mungkin tampaknya, mukanya seperti anak ketinggalan, anak kurang pandai, namun anak ini pinternya luar biasa. Saat dia baby, ketika Ineke tahu bahwa anaknya tidak sebagaimana yang diharapkan, dia putus asa. Anak pertama sudah mengalami hal yang sama, namun sampai hari ini hidup. Anak kedua, dia harus menyaksikan baby itu seperti itu. Dia mengatakan, papi aku tidak sanggup. Kalau yang satu ya sudahlah. Tapi kalau dua-duanya aku tidak sanggup. Anak ini aku mau berikan kepada orang. Saya mengatakan, sebentar, aku mau ke Semarang. Saya malam ke Semarang sama istri saya berkata, jangan. Jangan kau lakukan itu, jangan kau pernah memikirkan itu. Tuhan tidak pernah salah. Anak ini ada di dalam keluargamu. Tapi rasanya dia susah, sulit. Saudara tahu apa yang terjadi? Tidak berapa lama si Kaleb ini ternyata dia kena kanker di tulang belakang. Dia dibawa ke Karyadi, dia mengalami pengobatan di sana. Namun itu tidak membuahkan hasil yang baik. Sebab kanker itu ada di tulang belakang dan tidak mungkin dioperasi. Singkatnya Kaleb itu meninggal. Saat Kaleb meninggal, Ineke menjadi bingung, menjadi sedih. Sebab anak ini lucu, anak ini pinter. Sedih dia. Rasanya sulit terpisahkan. Saudara tahu, ketika Kaleb dikubur di Ambarawa, Ineke itu hampir setiap hari ke kubur itu. Entah dia merasa bersalah, waktu dia mau memberikan anaknya pada orang lain, mungkin. Tapi apa yang dia lakukan pasti karena duka yang dalam. Dan kubur itu dia tengok beberapa kali. Dan sudah dibuat begitu bagus. Tidak gampang saudara. Ketika ditinggal oleh orang yang kita kasihi, yang kita menaruh harap akan masa depan bersama dengan dia, tiba-tiba harus berpulang lebih dulu. Tidak gampang. Anak kami Ingrid itu mengalami. Bahkan di saat-saat semestinya kita bersuka cita, kita bertemu semua dalam keluarga. Berangkat senang, pulang dengan ambulan. Suaminya telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Sedih, dia tidak bisa membayangkan. Berbulan-bulan dia tidak bisa mendengar, dia mendengar ambulan, suara ambulan. Sepertinya itu suara yang membawa dia trauma kembali akan kesedihan yang dia alami. Beberapa saat kami bertemu dengan gembala senior Pak Arifin di Jogja. Pak Arifin memberikan message kepada Ingrid. Tapi saya tidak tega melihat. Setiap membicarakan peristiwa itu dan setiap ada anak saya ngomong, saya tidak tega. Berminggu-minggu, bahkan bulan,
Kalau saya mengenang itu, saya dan istri saya menangis. Sedih, saudara, ditinggal orang yang dikasihi. Coba saudara perhatikan kisah ini. Perempuan Magdalena, Maria Magdalena, dan mungkin Maria yang lain disebutkan di situ. Salah satunya juga Maria yang membesarkan dan melahirkan dan membesarkan Yesus. Dengan memberanikan diri mereka menengok ke kubur itu. Itulah luapan rasa sedih yang bisa mereka lakukan. Karena cintanya para perempuan ini datang ke kubur Yesus. Sekalipun dalam suasana yang mencengkeram. Sementara murid-murid pergi meninggalkan. Karena mereka lari ketakutan. Namun kalau saudara menyaksikan dari peristiwa ini. Kalau tadi ayat itu mengatakan, malaikat mengatakan ketika mereka sampai ke kubur, mereka datang ke sana, malaikat itu mengatakan, jangan takut, kamu mencari Yesus itu kan? Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Sama seperti apa yang dikatakannya. Dalam kesedihan tidak gampang. Orang bisa ingat janji Tuhan. Dalam rasa duka yang dalam, terkadang firman itu sepertinya tertutup dan tidak berarti lagi buat kita. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa tidak ada yang mati bagi Tuhan. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa tidak ada apapun yang mati bagi Tuhan. Keadaanmu yang mati tidak ada, sebab Dia sanggup menghidupkan lagi. Pagi itu berbeda dari pagi-pagi yang sebiasanya mereka alami. Namun pagi itu tampaknya langit masih menjadi langit gelap. Hati para perempuan dan para murid pastinya juga gelap. Mereka datang ke kubur dengan kesedihan yang mendalam. Tidak ada harapan. Hati mereka hancur, pastinya mereka sudah tidak ingat yang Yesus katakan. Benar, Amsal 15 ayat 15 mengatakan, hari berkesusahan itu buruk semua. Apakah mudah anak saya melihat ketika ditinggal suaminya, di mana dia harus bersusah-susah berhari-hari, berbulan-bulan. Sampai suatu saat, dia berkata pada istri saya, janjane hidup ini untuk apa? Rasanya aku sudah tidak ada harapan. Itu bentuk loh saudara. Bentuk hati, keadaan hati orang. Yang merasa bahwa ketika kesusahan itu terjadi, secara tidak direncanakan, tiba-tiba mendatangi hidup kita, tampaknya semuanya itu buruk. Secara manusia mereka itu datang ke kubur, tidak berpikir adanya kemungkinan apapun. Mungkin mereka sudah berkata, habislah. Tuhan kita, guru kita telah dikubur. Sudah berakhir. Sudah terlambat, tidak ada harapan lagi. Bayangkan suasana saat itu. Ketika mereka mendekati kubur itu,
Yang mereka lihat pertama apa? Yang ingin mereka lihat semestinya apa? Di dalam kitab Injil lain, mereka itu datang bukan hanya untuk melihat, mereka membawa rempah-rempah untuk dipersembahkan kepada jasad itu. Tapi ketika mereka sampai di sana ternyata kubur itu, melihat kubur itu batu tidak ada. Batu sudah terguling. Dia tidak memprediksi itu terjadi. Ternyata batu itu sudah tidak ada di tempat posisinya menutup gua itu. Saudara, semula mereka punya harapan ketemu lihat jasad itu. Tapi karena batu besar itu terguling, justru itu harapan mereka kandas. Secara manusia batu itu masih di tempatnya, mereka masih bisa melihat jasadnya. Apa yang terjadi dengan mereka, mereka tidak tahu. Saya percaya dalam kecemasan mereka itu bingung. Ketika mereka masuk ke kubur itu mencari Yesus, justru hal yang tidak pernah mereka pikirkan, jasad sudah tidak ada. Ketika jasad tidak ada, kan tadi malaikat berkata, ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini, sama seperti yang dikatakannya. Matius 17 ayat 22-23 mengatakan, tepat seperti apa yang Yesus katakan, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga dia akan bangkit. Karena itu Tuhan tidak pernah tidak menepati janjinya. Tidak pernah. Apa yang dia katakan pasti dia lakukan. Saudara bisa melihat dalam firman Tuhan, kebangkitan bukan perkara tambal sulam. Tidak. Kebangkitan itu memberi hidup baru, bukan sekedar perbaikan. Walau situasi tampaknya terkubur, doa belum dijawab, meski hidup terasa gelap, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan di tengah-tengah kegelapan. Ketika mereka tahu ini, ketika malaikat menyampaikan berita itu, mereka baru, kalau saudara membaca kisah ini seterusnya, bahwa kebangkitan Yesus itu mengubah segalanya. Karena itu benar yang Rasul Paulus katakan, yang kukehendaki yang mengenal dia dan mengalami kuasa kebangkitannya. Mereka sedih menjadi penuh sukacita. Karena itu hari ini kita tidak boleh seperti orang yang terpuruk. Sekalipun saudara adalah pergumulan. Sukacita karena Tuhan. Itulah kekuatan kita, amin. Jangan jadi orang Kristen yang loyo. Memang kadang kita seperti itu pernah kita alami. Saya dan istri pernah mengalami. Tapi saya buktikan hari ini bahwa kuasa kebangkitannya masih relevan buat hidup kita hari ini. Mungkin engkau berkata, susah sekarang usaha saya, sulit saya, bahkan saya sudah di PHK, mungkin seperti itu. Tapi percaya dengan saya, bahwa Tuhan sanggup membangkitkan hal yang sudah mati sekalipun. Sebab bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Seorang istri yang sudah putus asa karena suaminya narkoba, digebukin tiap malam. Dia sudah putus asa, dia sudah hopeless.
Dia rasanya ingin mati. Sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan suaminya. Hanya seberkas sinar dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, tolong aku. Ampuni suamiku, jamah suamiku. Karena aku tahu Tuhan Engkau hidup. Tidak berapa lama lagi suaminya bertobat. Itulah cara Tuhan. Dari ketakutan menjadi berani bersaksi. Kalau saudara sampai melihat, menyaksikan dari kisah para rasul. Dari lemah menjadi kuat dan penuh semangat. Saudara masih ingat ketika peristiwa itu terjadi, 2 orang murid pergi ke Emmaus. Untuk apa? Mereka putus asa. Mereka sudah tidak punya pengharapan lagi dengan Yesus. Mereka pergi menjauh ke Emmaus. Berapa mil jaraknya. Mereka meninggalkan Yerusalem. Mereka sudah tidak ada harapan. Mereka kembali kepada dunianya. Namun di tengah jalan Yesus menemui mereka. Kalau saudara membaca cerita itu, ketika Yesus ngomong sama mereka, hati mereka mulai berkobar-kobar. Dan ketika mereka menerima perjamuan kudus, mata mereka baru melihat siapa yang berkata-kata dengan mereka. Berangkat dengan lunglai, dengan tidak ada semangat, tidak ada harapan. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus yang sudah dibangkitkan, mereka kembali ke Yerusalem dengan semangat yang baru. Dari putus asa menjadi penuh pengharapan. Kenapa? Sebab dia hidup. Amin. Kita bukannya menyembah Tuhan yang mati, Tuhan yang berakhir di kuburan. Karena itu jangan jadi orang Kristen berdoa kepada arwah, berdoa mencari kuburan, cari kuburan engkong mbek emak, mbah buyutku, aku tak teko rono aku sembayang, ben uripku diberkati. Goblok. Kita tuh punya Tuhan yang hidup. Jangan cari Tuhan di kuburan. Lo ada orang seperti itu masih? Berdoa kepada engkong dan mak. Lo Kristus kan perlu plus. Rak perlu. Engkong makmu wis mati. Rumahmu aja sudah tidak ingat. Kok kamu berdoa bagi orang mati? Jangan berdoa kepada arwah, amin. Justru itu yang dilarang oleh Tuhan. Berdoa kepada orang yang sudah mati di kuburan, itu dosa. Sekalipun yang mati itu nabi atau siapapun, tidak urusan. Karena kita diajurkan dan diperintahkan Tuhan berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan itu hidup. Karena itu tidak ada situasi yang sudah mati. Tidak berpengharapan yang Tuhan tidak sanggup bangkitkan. Hubungan yang sudah rusak. Kehilangan pekerjaan masa depan. Hidup terasa gelap. Kehidupan sudah sepertinya hancur berantakan. Dia Tuhan hidup. Dia sanggup membangkitkan. Karena itu sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, jangan berjalan dalam kubur kehidupan. Banyak dari kita tidak terasa kok. Alkitab tadi mengatakan ketika perempuan itu datang ke kubur, batu sudah terguling. Yang mereka lihat itu apa? Ada jasad? Tidak ada. Kubur itu kosong. Tuhan tidak ada di situ. Jangan biarkan harapanmu kosong. Jangan biarkan imanmu kosong. Karena kubur itu sudah kosong. Jangan hidupmu kau buang dengan sia-sia tanpa tujuan. Itu artinya engkau sedang menaruh hidupmu di kubur yang kosong. Kubur yang kosong hanya boleh
Ketika engkau dan saya menaruh di sana ketakutanmu, kecemasanmu, kekhawatiranmu, keputusasaanmu, taruh di kuburan yang kosong sana. Kita ini aneh. Ternyata seringkali justru ketakutan kita, kekhawatiran kita, kecemasan kita bawa terus kemana-mana. Tuhan sudah sediakan kubur yang kosong itu loh isinen. Halo? Hari ini saudara harusnya bersuka cita. Karena kita punya Tuhan yang sudah bangkit dan dia hidup. Tidak ada yang mati bagi Tuhan. Masa depanmu tidak akan pernah mati. Engkau mungkin pernah mengalami kesesakan. Ayo, siapa yang tidak pernah alami pasti. Masa-masa rasanya sudah gelap. Tidak ada masa depan, rasanya sudah putus asa. Coba dilihat ke belakang hari ini. Lihat ke belakang. Yo. Dulu Pak almarhum Pak Petrus Agung mengatakan, miskin. Mami saya paling ahli dadar ndok. Telur 1, telur 2 didadar buat anak-anaknya. Tipis. Dadar itu kan bisa dibuat tebal sama tipis toh. Kalau orang miskin, telur itu didadar sampai tipis ombo gitu loh. Dipotongi dikit-dikit untuk anaknya yang banyak. Itu mami saya juga seperti itu. Mami saya hidup itu miskin soro. Berat. Sudah tidak punya rumah jelek, papan gedek, tembok paling separuh. Makan aja susah. Loh saya masih ingat loh sampai hari ini. Perpisahan di SMP, pakai seragam, dulu kan tidak abu-abu ya. Dulu seragam saya itu hijau karena sekolah Katolik toh, hijau mbak apa dulu, putih enggak salah. Seragam celana 1, celana pendek. Kan sekarang SMP bisa celana panjang. Dulu SMP celana pendek. Karena cuma 1, itu pun suwek. Enggak bisa beli, miskin. Mami saya itu anaknya 8, 7 hidup. Susah dia mengatur makannya. Karena dikasih nasi tidak cukup. Nasi dibuat bubur, ada yang tidak mau bubur. Loh, aku tidak doyan bubur. Ditambah menir, menir itu makanan apa sih Jani? Bukan makanan kita toh Jani menir itu. Makanan burung. Menir. Ada yang ngomong, aku rak doyan menir, termasuk saya tidak doyan menir. Sebab ketika tak sendok Melayu, glus, tidak usah dikunyah Melayu. Geli di sini gitu loh. Tambah nasi jagung. Ada yang ngomong tidak suka jagung. Karena nasi jagung itu kan jagung digiling, dicampur nasi. Itu nasi 1 kilo bisa 2 dibuahnya. Jadi mami saya sudah ngatur, ini tidak suka bubur, ini tidak suka jagung, ini tidak suka menir. Sudah diatur. Miskin. Oh makan telur dadar itu sudah. Itu paling hojek. Kalau anak kos sekarang kan ngomong, makanan anak kos itu apa sih? Yang paling favorit, sego goreng. Wes, sudah. Saya dulu ya dadar itu. Kalaupun mami saya membuat sayur bening, itu rata-rata sayurnya tidak pernah beli. Ngerampas di pager. Godhong apa Pak? Kelor. Karena sayur kelor itu di daerah saya, di Banyuwangi. Itu setiap rumah, setiap pager, itu ditanami kelor. Padahal kita tahu toh sekarang kelor itu khasiatnya kan dahsyat. Sampai kakak saya mengatakan, pantes ya wong Banyuwangi umure dodowo. Lho kenapa? Doyanane main kelor. Ya mosok gara-gara itu. Tapi itulah keadaan saudara. Ya keadaan.
Jadi justru karena kubur kosong, ketakutan, keputusasaan, ketidakpercayaan saudara taruh di sana. Yesus itu sudah tidak ada di kubur. Sekarang saya tanya dengan saudara. Kalau Yesus sudah tidak dikubur, dia itu bangkit. Betul? Kalau dia bangkit, janji firman Tuhan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Artinya apa? Bahwa dia ada di dalam hidup kita. Kalau jadi nanti ada pengkhotbah tanya, saudara jemaat GBI Rock, Yesus ada di mana? Di surga Pak. Iya. Tapi karena dia menyertai kita, Yesus itu ada di dalam kita. Tepuun wetengmu. Yesus itu ada di sini. Lu rak percaya ya. Rak percaya cuma wetengku tak Pak sing gede. Bukan. Yesus itu di hati saudara. Ngerti enggak? Roh Kudus itu yang membangkitkan Yesus, Roh Kudus itu yang ada di dalam kita. Pribadi ketiga itu ada di dalam kita. Karena itu tidak perlu engkau takut, terlalu takut untuk melihat apapun yang terjadi dalam hidup kita. Bulan ini saya merasa takut. Bulan April ini. Saya merasa takut. Juni nanti tanggal 10 kita ulang tahun ke-8 ikut GBI. Kita nanti ada pembicara orang tua kita, Pak Arifin. Doakan, biarlah cuaca diberikan, semua tim bisa melayani. Tim anak-anak saya sudah menurut saya sudah apik pol wes. Bukan karena saya tidak ngerti musik. Ya memang itulah salah satunya. Tapi anak-anak yang melayani sudah oke kok. Ya. Kemarin teman dari Jogja mengatakan, aku akan datang aku akan bawa tim, 1 bis. Enggak. Saya lebih bangga anak-anak saya sendiri melayani Tuhan di tempat ini. Amin. Iya. Bulan ini bulan yang menakutkan buat saya. Saudara enggak ngerti kan. Saya menulis, Tuhan, April ini loh Tuhan, koyok gini loh. Tak tulis. 5 kali ibadah loh Tuhan. Gini loh Tuhan. Saya takut. Saya hanya menulis saja. Saudara tahu, karena kasih karunia dan kuasa kebangkitannya, ibadah cuman sekali. Apa yang saya takutkan sudah Tuhan selesaikan. Ngerti? Aku serak mikir meneh. Aku sudah tidak bergumul lagi. Saya hanya tinggal berserah kepada Dia. Ini bukan pekerjaanku Tuhan, ini pekerjaanmu. Tuhan sanggup sediakan. Yohanes 14 ayat 19b dan 20 ayat terakhir. Dia tinggal di dalam kita. Tetapi kamu akan melihat aku. Tentunya di dalam roh. Sebab aku hidup di dalam sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Jadi kita ini, makanya benar Tuhan, sekalipun dia sudah mati, tetap hidup. Sebab aku di dalam dia. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku ada di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Kalau saudara disertai oleh panglima tertinggi di samping saudara terus mendampingi saudara. Saudara ada yang saudara takutkan? Pasti saudara tidak takut.
Iki sebelahku jenderal bintang 4. Nggo senapan lengkap. Apa orang mau berani? Tidak beranilah. Tapi ketika ada Yesus, sadar. Yesus di dalam kita. Roh yang di dalam kamu lebih besar daripada roh apapun di dunia ini. Bukan untuk kesombongan. Tapi ketika engkau diperhadapkan oleh sesuatu yang menakutkan, engkau boleh menghadapinya dengan tenang. Tidak bakalan engkau akan dilupakan, ditinggalkan oleh Tuhan. Beberapa kali saya sudah alami itu. Orang boleh pendelik, sampai melotot motone. Namun ketika saudara menghadapi, itu akan lenyap. Sirna. Datang dengan pengawalan. Menghadap untuk memeriksa. Untuk mengatakan A, B, C, D. Saya datang, saya hanya mengatakan. Tidak nantang-nantang, saya datang dengan kerendahan hati. Saya berkata begini. Oh iya Pak, saya ngerti. Dia tidak melihat Yesus di dalam saya. Tapi saya percaya, siapa yang ada di dalam dia melihat ada Yesus di dalam kita. Karena itu tidak perlu takut apapun dalam hidup ini. Amin. Kasih salam dong kiri kanan. Ora sawedi. Yesus itu di dalam kita. Ya. Siapa yang takut mati? Saya selalu ngomong dengan teman-teman, kalau gue takut mati, kamu berarti tidak tahu bahwa Yesus itu ada di dalam kamu. Orang yang mati itu katakan berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan. Kenapa sampai ngomong berbahagia? Karena mati itu tutup mata lihat Yesus. Bersama dengan dia dalam kekekalan, selesai hidup ini. Sampai di sini mau hidup 200 tahun. Tidak usah kakek lah, 100 tahun. Ada? Saudara kan belum sampai 70. Kemarin Budehar ini, Pak saya tidak ikut ibadah, saya itu ketisen, kena AC itu ketisen. Saya WA dia, ojo khawatir, tanggal 5 datang ibadah ya, kalau masih ketisen tak kasih mantel, nek masih adem tak gawa ke selimut. Dia jawab di WA sama tertawa. Tadi pagi masih saya tanya, piye? Sido selimute, sido mantele. Tidak perlu kita takut ya. Kapanpun kita dipanggil Tuhan, siap. Amin. Iya, saudara, mbok pikir urip tambah tua ki gampang. Kemarin teman saya tuh ngirim reuni sekolah yang datang itu umur 65, 70 sampai lebih. Mungkin ya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Yang datang lagi perempuan itu umur segitu, 65, 70, 75, mungkin seperti itu. Lah dilalai reuni itu fotonya ndak berdiri. Lesehan ning lapangan. Saudara tahu umur segitu nek lesehan, iso ndeprok, iso difoto, ngadeke ra iso. Bukan karena badannya gemuk, bukan. Onderdile ini loh saudara. Ya toh, nek sudah tua saudara, yang paling lemah kita orang tua itu apa? Otot, sudah kaku. Tidak percaya ya, kamu yang masih punya engkong mbek emak di rumah. Coba emak duduk, ngelesot. Coba ngadek kok dewe. Saudara, itu perlu tarikan dari atas saudara. Seperti derek gitu. Tes,
baru mumbul. Itu di reuni itu hampir semua tidak bisa berdiri. Pada cekekean, bukan cekekean, merasa dirinya itu lucu. Lah itu loh bedanya. Bayi itu masih rewel, si ono lucu nih. Tapi nek bayi wis tuwa kaya ngono, waduh, lucu enggak lucu tapi yo kudu guyu gitu loh. Ya toh, sampai ada yang enggak bisa berdiri, terpaksa melungker berangkang Berangkang pun tidak bisa berdiri. Diangkat orang 2 lagi yang sudah bisa berdiri. Ayo, ndak ngandel, coba. Tidak usah sampai 60 lah, yang 50 lebih nih loh. Apa meneh sing overweight. Oh, berat saudara. Betul. Karena itu yang sudah umur jangan bonceng brown fit. Apalagi saudara tidak bisa naik motor. Itu podo mbek gowo gabah. Tidak ada keseimbangan. Sing ning ngarepmu, sing tenang ae ta. Geol ra karu-karuan. Ya toh? Betul. Buhar budehar serak wani ngomong mbek aku neh. Tak gawake selimut tenan. Ya. Ya, tahu? Jangan maksa orang tua yang memang tidak bisa duduk di bawah. Ya toh. Kalau doa malam mau duduk di kursi silakan. Daripada angkat junjung. Ya toh. Pasti angkat junjung lah saudara. Ya. Kemarin itu teman saya ngomong gini kok. Jangan sampai reuni yang sudah umur lansia melakukan seperti ini. Wah, padahal mereka melakukan itu seneng, tapi kecekakaan ra iso ngadeg, saudara. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Hari ini kita senang, berbahagia, bersuka cita, sebab Tuhan yang kita sembah sudah bangkit dari kematian. Dan di dalam kebangkitannya tidak ada apapun yang mati dalam hidup kita. Amin. Ya. Ayo kita berdiri. Kita semangat, kasih semangat kiri kananmu. Katakan, Tuhan sudah bangkit. Haleluya. Ya, semangat ya, bersuka cita ya. Yesus namanya menyembuhkan manusia akan mati. Tebus dosaku
Haleluya. Terima kasih Bapa buat karyamu dalam hidup kami. Hari ini biarlah setiap kami tahu tidak ada kematian dalam hidup kami. Dalam area hidup kami apapun tidak ada yang mati. Sebab Engkau sudah hidup. Kami semua milik-Mu, kami semua putra-putrimu. Engkaulah yang memegang kendali seluruh hidup kami. Dan Engkau ada di dalam kami dan bersama kami. Bukan hanya untuk satu hari, bukan hanya untuk satu bulan, bukan hanya untuk beberapa tahun, tapi untuk selama-lamanya. Terima kasih Engkau memberkati anak-anak-Mu yang Kau kasih. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah Engkau dengan membawa berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberikan kau damai sejahtera, kekuatan yang melimpah-limpah, bahkan kehidupan kekal dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kita semua yang percaya berkata, amin.